Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Inka Regina, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meminta dukungan semua lapisan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Bupati Banjar juga meminta kepada para guru agar dapat memberikan sosialisasi akan pentingnya melaksanakan suntik vaksin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, orang tua juga agar memberikan serta mengajak anaknya untuk ikut bervaksin. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching vaksinasi COVID-19 manis untuk anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Banjar di Madrasah Itidayah Negeri Model Indrasari Martapura. Dikatakannya, setelah beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Banjar berhasil mencapai target minimal nasional vaksinasi COVID-19 sebesar 70%. Sekarang kita kembali bersama-sama fokus dalam pencapaian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Banjar. Di kesempatan yang sama juga dilakukan 3 penarikan undian umroh bagi masyarakat yang telah bervaksin. Warga yang beruntung diantaranya Mas Fah dari Desa Lawiran, Kecamatan Simpang 4, Mas Niah dari Pondok Kecamatan Alu-Alu, M. Faisal, Desa Sungai Sipek, Kecamatan Martapura. Juga dilakukan pemberian penghargaan kepada 5 kecamatan terbaik dalam pencapaian percepatan vaksinasi di Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Gambut, Kertahanyar, Kertantan, Astambul, Kecamatan Simpang 4, masing diserahkan oleh Bupati Banjar didampingi Wakil Ketua DPRD Banjar dan unsur Forkopimda Banjar kepada perwakilan pemenang. Turut hadir dalam pelaksanaan launching tersebut unsur Forkopimda Banjar, pejabat pimpinan Pratama Lingkup Pemkab Banjar, Kepala Kantor Kemenak Banjar, serta Dewan Guru dan para orang tua siswa-siswi Min Model Indrasari Martapura. Fuad, Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan rombongan lakukan studi banding ke pemerintah Kabupaten Banjar. Studi banding dimaksudkan sebagai kaji tiru dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat dan Inovasi Daerah. Selain itu, Kabupaten Banjar sudah menjadi Kabupaten Sehat dan telah mengupayakan kesehatan masyarakat melalui bidang kesehatan lingkungan, pendidikan, sanitasi, dan aspek lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja dalam rangka studi banding dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan diterima serta disambut dengan baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat lantai 2. Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Efrensia LP Umbing didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Ian Siterson beserta rombongan melakukan studi banding dengan maksud melakukan proses belajar bersama, kaji tiru dengan Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan ucapan selamat datang di Kabupaten Banjar dan semoga kunjungan ini menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan pemerintah Kabupaten Banjar untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman. Terkait dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Banjar menjadi salah satu dari 36 kabupaten ataupun kota yang lolos verifikasi sebagai Kabupaten Kota Sehat atau KKS. Terkait inovasi daerah Kabupaten Banjar yang memiliki 2 inovasi pelayanan publik yang telah berhasil sukses di tingkat nasional. Dalam kunjungan kerja studi banding ini juga dilakukan penyerahan cenderamata dari masing-masing kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan juga Kabupaten Banjar. Melda Hairin melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menekankan target sasaran vaksin pada awal tahun 2022 ini, yaitu anak usia 6 hingga 11 tahun dan lansia. Kerjasama seluruh pihak juga diharapkan untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait keamanan dari suntik vaksin tersebut. Tidak lupa, Bupati juga mengapresiasi kerjasama semua pihak karena membantu Kabupaten Banjar telah berhasil melakukan percepatan vaksinasi.
Target sasaran vaksin pada awal tahun 2022 yaitu anak usia 6 hingga 11 tahun dan lansia. Namun demikian, telah terjadi gejolak di masyarakat sehingga diharapkan kerjasama seluruh pihak untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait keamanan suntik vaksin. Hal tersebut ditekankan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat memimpin rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat Martapura. Dikatakan Bupati, Kabupaten Banjar telah berhasil melakukan percepatan vaksinasi dan hal ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak. Bupati juga meminta dalam instruksinya agar musrenbang kecamatan difokuskan kepada penanganan bencana. Juga terkait penerapan SOTK baru, diharapkan penyelesaian data aset di setiap SKPD diselesaikan laporannya, serta seluruh SKPD melakukan penginputan aplikasi sirup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina melaporkan, anak yang telah divaksin berjumlah 4.542 orang dengan persentase sebesar 7,59%. Sedangkan lansia yang telah divaksin sejumlah 21.400 orang dengan persentase sebesar 62,13%. Yasna juga menambahkan terjadi kekurangan stok vaksin sebesar 18.000 dosis dan pihaknya sedang menunggu kiriman bantuan dari Kementerian Kesehatan yakni vaksin Sinovac sebesar 41.880 dosis. Jika Kabupaten Banjar hendak mencapai target vaksin yang ditetapkan, maka setiap hari harus dilakukan suntik vaksin sebesar 1.200 dosis. Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta pimpinan perusahaan daerah Kabupaten Banjar. Fahrizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengukuhkan anggota Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar dan pengurus Korpri Unit Perangkat Daerah Kabupaten Banjar masa bakti 2019-2023, sekaligus membuka musyawarah daerah Korpri Kabupaten Banjar tahun 2022. Keberadaan Korpri yang merupakan organisasi profesi aparatur negara dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas aparatur sipil negara. Keberadaan Korpri yang merupakan organisasi profesi aparatur sipil negara dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas aparatur sipil negara. Korps Pegawai Republik Indonesia diharapkan bisa menjadi kekuatan penggerak transformasi birokrasi untuk masuk pada birokrasi digital dan mampu mengimplementasikan revamping government atau melakukan perubahan sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan inovasi, dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat meningkat. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar saat mengukuhkan anggota Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar dan pengurus Korpri Unit Perangkat Daerah Kabupaten Banjar masa bakti 2019-2023 dan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah Korpri Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat lantai 2 Kantor Bupati Banjar Martapura. Sekda Banjar mengatakan melalui musyawarah daerah ini merupakan wadah tertinggi dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam memberikan stimulus dan menghidupkan serta membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan berita acara pengukuhan yang diwakili oleh Haji Zuliadaini yang disaksikan oleh Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Selatan Siswansyah dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Umar Rifah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat piagam penghargaan dari PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin, atas kerjasama yang terjalin dengan baik dalam mendukung pembayaran listrik tepat waktu selama tahun 2021. Piagam tersebut diserahkan manajer PLN ULP Martapura, Ruki Sandra Arimurti, kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Haji Masuri di Mahlige Sultan Adam, Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat piagam penghargaan dari PT PLN Persero Unit Pelaksana Layanan Pelanggan Banjarmasin atas kerjasama yang terjalin dengan baik dalam mendukung pembayaran listrik tepat waktu selama tahun 2021 di Mahlige Sultan Adam, Martapura. Piagam penghargaan tersebut diserahkan manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Martapura, Ruki Sandra Arimurti, kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Persero Banjarmasin dan berharap ke depan bisa sama-sama mendukung dalam membangun Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Di tempat yang sama, asisten pemerintahan dan Kesra Haji Masruri juga mengucapkan terima kasih kepada PT PLN terkait bantuan bank sampah maupun bantuan di Kampung Dongeng, yakni berupa fasilitas kendaraan mobil untuk memudahkan operasional pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara itu, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Martapura, Ruki Sandra Arimurti, mengatakan penghargaan tersebut diberikan secara rutin dan lancar dalam pembayaran tagihan listrik. Juga ada unsur pajak penerangan jalan dari PLN yang disetorkan ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Kami atas nama manajemen menyampaikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Banjar, di mana telah lancar dan rutin membayar tagihan listrik selama tahun 2021, di mana dari tagihan tersebut juga ada unsur pajak penerangan jalan yang dari PLN disetorkan ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah atau PAD yang nanti akan dikelola di Kabupaten Banjar itu sendiri. Seperti itu. Dari Pak Bupati tadi menyampaikan juga terima kasih atas support dari PLN. Kami juga berterima kasih atas support pemerintah kabupaten juga. Jadi bisa sama-sama saling sinergi untuk membangun Kabupaten Banjar. Termasuk juga tadi dari Pak Asisten menyampaikan terima kasih juga kepada PLN terkait dengan bantuan bank sampah maupun juga bantuan di Kampung Dongeng berupa fasilitas kendaraan mobil untuk memudahkan operasional di sana gitu kan. Jadi kami pun juga menyampaikan kalau misalkan ada usulan terkait CSR juga terkait peningkatan di Kabupaten Banjar bisa diusulkan, nanti kami sampaikan ke manajemen seperti itu. Harapannya juga bisa terus bersinergi, bisa membangun Kabupaten Banjar yang manis ini seperti itu. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rakor persiapan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 via Zoom Meeting. Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 442 tahun 2020. Berbagai persiapan akan dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna suksesnya gelaran MTQ Nasional tersebut di Bumi Lambung Mangkurat. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pernah dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah MTQ Nasional ketiga pada tahun 1970. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menunggu lebih dari 50 tahun dan pada tahun 2022 ini menjadi momentum setengah abad Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional sehingga memiliki nilai historis. Latar belakang tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dalam rapat koordinasi persiapan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 via Zoom Meeting.
Dijelaskan Roy, Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 442 tahun 2020. Ditambahkan Roy, direncanakan pelaksanaan MTQ ke-29 pada tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022 dengan 3 daerah, yakni Kota Banjarmasin dengan menyiapkan 2 venue, Kota Banjarbaru 4 venue, dan Kabupaten Banjar dengan 6 venue. Astaka Utama Kiram Park Kabupaten Banjar akan menjadi venue pembukaan dan penutupan pelaksanaan MTQ nasional tersebut. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan tentang kesiapan tuan rumah Kabupaten Banjar yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan MTQ ke-29 tahun 2022 mendatang. Kabupaten Banjar menyiapkan 6 venue, yaitu Masjid Al-Karomah Martapura, Masjid Nurul Iman Indrasari, Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan Kiram, IAIN Darussalam Martapura, Madrasah Tahfiz dan Ilmu Al-Quran Darussalam, serta Astaka Utama Kiram Park yang menjadi venue utama. Ditambahkan Hilman, Kabupaten Banjar juga menyiapkan Masjid Al-Karomah Martapura untuk menjadi tempat start pawai ta'aruf dan finish di Simpang 4 Sekumpul. Sedangkan alun-alun RTH Martapura akan menjadi venue untuk pembukaan pameran dan halal food. Rakor ini diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan dihadiri via Zoom meeting di Comment Center Manis oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri beserta instansi terkait. Fahrizal Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Iwan Syah memimpin rapat koordinasi Gita Kumanis, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan SKPD Banjar. Dalam rakor ini, adanya kolaborasi program Gita Kumanis dengan SKPD untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu kata satu jalan menuju masyarakat yang manis, maju, mandiri, agamis. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD diharapkan satu kata satu jalan dalam mendukung tim penggerak PKK. Hal tersebut diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah saat memimpin rapat koordinasi Gita Kumanis tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan program atau kegiatan SKPD di Aula Barakat Martapura. Ikhwan Syah menambahkan, kolaborasi Gita Kumanis tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dan SKPD Kabupaten Banjar ini diharapkan satu kata satu jalan untuk menuju masyarakat yang manis atau maju, mandiri, dan agamis. Jadi hari ini kita berkolaborasi dengan Gita Kumanis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan bagaimana antara Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa mendukung dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Harapannya dengan kegiatan ini semua perangkat daerah satu kata satu jalan untuk menuju bagaimana masyarakat yang manis. Jadi poin utama dari kegiatan pertemuan kita hari ini tadi kita berkolaborasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah kita melihat bisa apa enggak berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Sementara itu, tenaga ahli tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, Khairullah Ansyari mengungkapkan, tujuan kegiatan tersebut adalah dalam rangka kolaborasi tim penggerak PKK dengan SKPD Kabupaten Banjar. Untuk bulan ini, yang mendesak adalah vaksinasi anak 6 hingga 12 tahun, yang juga merupakan dukungan dari tim penggerak PKK, di mana tim penggerak PKK Kabupaten Banjar mempunyai koridor kegiatan untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Hari ini adalah agar persiapan kita matang dalam rangka kolaborasi PKK dengan SKPD. Jadi agar kegiatan-kegiatan SKPD bisa didukung dengan PKK sehingga target-target kinerja SKPD lebih cepat tercapai dengan adanya dukungan PKK. Seperti itu. Bulan ini yang mendesak adalah vaksinasi anak 6-11 tahun. Jadi itu bagian dari dukungan PKK juga untuk vaksinasi anak karena PKK juga mempunyai koridor kegiatan untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Sedangkan vaksinasi anak juga untuk kesejahteraan keluarga seperti itu.
SKPD masing-masing mengungkapkan program kegiatan mereka yang dikolaborasikan dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, seperti Dinas Pendidikan yang akan melaksanakan sosialisasi wajib PAUD 1 tahun pra-SD di 6 kecamatan, dan rapat berkala Bunda PAUD, kecamatan, dan desa. Khairin, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Inka Regina, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.